Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam acara podcast pada malam hari ini. Ya, malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk renungan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang lagi di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami malam hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah bagi kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Mu. Oleh karena itu mari urapan Tuhan turun atas kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini di saat yang sangat berbahagia kita masih boleh ada malam hari ini bersama-sama mungkin dan keluarga, atau masih ada yang ada dalam perjalanan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita jemaat-jemaat Tuhan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat ke-92 sampai yang ke-93. Mazmur 119 ayat 92 sampai 93 firman Tuhan berkata, "Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Sekali lagi dikatakan, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ya, puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, malam hari ini masih berbicara tentang The Voice, ya, satu judul yang saya angkat pada malam hari ini, ya, berbicara tentang suara Tuhan. Ya, dalam ayat yang kita baca dikatakan, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ya, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ya, jemaat Tuhan, malam hari ini saya mau bawa kita perhatikan ayat ini. Ya, kalau kita baca ayat ini maka ada hal-hal yang dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Ayat ini sedang berbicara tentang suara Tuhan yang ketika disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara, ketika tidak menjadi kegemaran kita mendengar suara Tuhan, ya, ketika kita tidak suka mendengarkan suara Tuhan, maka dikatakan dalam ayat ini kita akan binasa dalam sengsara kita. Tetapi ketika kita menyukai, ya, kita tidak melupakan suara-suara Tuhan, titah-titah Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat ini, maka firman Tuhan, suara Tuhan itu yang akan menghidupkan saya dan saudara. Ya, jadi betapa pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan ini adalah perkataan-perkataan yang dapat menghidupkan kerohanian saya dan saudara. Ya, ketika kita tidak suka mendengar suara Tuhan, ya, maka kerohanian kita akan mati, tidak akan ada pertumbuhan. Tetapi suara Tuhan, ya, kalau kita belajar, ya, dari kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan suaranya, ketika Tuhan berfirman, ya, di situ ada kehidupan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka ada kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, oleh karena itu betapa pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi malam hari ini kita masih akan sedikit lebih dalam, kita akan belajar tentang ketika kita mendengarkan suara Tuhan, respon apa yang harus kita miliki untuk supaya firman Tuhan itu
dapat membawa kita pada kehidupan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Ya. Respon kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan itu yang perlu kita ketahui pada malam hari ini, agar kita bukan hanya sekedar mendengarkan suara Tuhan lalu tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mari saya ajak kita buka di dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 10, kita akan baca sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 23 dikatakan begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Kita perhatikan ya. Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi sebaliknya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, ya, firman Tuhan sedang berbicara tentang satu kisah, ya, seorang Raja Saul yang dikatakan dia mendengarkan suara Tuhan. Tetapi yang perlu menjadi catatan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, ya,
ayat-ayat ini dikatakan bahwa Saul memang mendengarkan suara Tuhan. Saul memang menerima suara Tuhan. Dia dengarkan, bahkan dia lakukan. Tetapi yang menjadi catatan dalam apa yang kita baca dalam ayat-ayat ini adalah Saul tidak melakukan suara apa yang dia dengar, suara Tuhan. Ya. Saul tidak melakukannya dalam ketaatan. Ya. Sehingga kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Saul lakukan itu menjadi suatu hal yang berdampak dalam kehidupannya. Ya, dikatakan dalam bagian ayat yang terakhir tadi dikatakan Tuhan menolak dia sebagai raja karena ketidaktaatan Saul. Padahal dia sudah melakukan tetapi tidak dalam ketaatan. Jadi malam hari ini jemaat-jemaat Tuhan ya, berbicara tentang the voice, suara yang menghidupkan saya dan saudara. Maka suara Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, ya setiap hari kita mendengarkan suara Tuhan lewat renungan, lewat firman Tuhan yang kita ikuti dalam ibadah-ibadah kita. Ya dikatakan bahwa respon yang harus kita lakukan adalah respon ketaatan. Ini yang perlu ada dalam kehidupan saya dan saudara sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dikatakan dalam ayat-ayat tadi, ya, umat-umat Tuhan itu mereka punya maksud yang baik. Ya, mereka kumpulkan binatang-binatang, jarahan-jarahan itu untuk melakukan persembahan kepada Tuhan. Semua dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menjadi catatan Tuhan, ya, Tuhan tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar pengorbanan ya. Mungkin uang yang dibawa, apapun itu benda-benda yang dibawa kepada Tuhan sebagai korban. Mungkin saudara bisa punya banyak harta, saudara bisa bawa sebanyak-banyaknya. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita mendengarkan suara Tuhan adalah respon kita dalam ketaatan. Maka dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca bahwa dikatakan bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini yang perlu menjadi catatan kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Ya, memang kita perlu membawa berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai persembahan. Tetapi yang menjadi inti dari semua yang kita lakukan ketika kita mendengarkan suara Tuhan, yang harus kita lakukan adalah respon kita kepada Tuhan dalam ketaatan. Jadi, mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan tanpa ketaatan tidak akan membawa kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi mendengarkan suara Tuhan ditambahkan dengan ketaatan, maka suara Tuhan akan mendatangkan kehidupan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mari tambahkan lagi dalam kehidupan saya dan saudara ya, ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, tanpa ketaatan maka semua yang kita lakukan menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mari kita bawa hidup kita mendengarkan suara Tuhan dengan meresponinya dengan ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya ketika jemaat-jemaat Tuhan ada dalam mendengarkan dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak ada perbantahan, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan merespon dengan ketaatan, maka ada berkat kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah terima firman-Mu, dan seberapa banyak firman yang dapat kami tangkap malam hari ini, biar firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami dapat merespon dengan benar suara Tuhan yang kami dengar hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan,
Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini, dan kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.